Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari kelas K221 MNR. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai keutamaan Al-Quran untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Yang terhormat terutama Ibu Enda selaku Ibu dosen mata kuliah pendidikan agama. Langsung saja, yang pertama ada pengertian Al-Quran adalah Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir dan merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan nilai ibadah. Yang pembahasan selanjutnya yaitu isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, untuk memahami isi Al-Quran lebih jelasnya, simak penjabaran saya yang selanjutnya. Yang pertama itu kandungan Al-Quran, diantaranya yang pertama ada akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada ibadah dan muamalah eksistensi manusia di muka bumi ini tentu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta menjadikannya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut dengan muamalah. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum zian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat, sejarah. Kabar gembira dan peringatan Al-Quran merupakan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diambil diantaranya agar manusia senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu pula sebaliknya, agar manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Allah juga memberikan kabar gembira bagi umatnya yang patuh dan taat pada perintahnya, dan merupakan peringatan bagi mereka yang melanggar perintah-perintah Allah. Yang kelima, akhlak. Isi kandungan yang tak kalah pentingnya untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah SAW, sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran dengan mengikuti akhlak Rasulullah. Yang keenam, pengetahuan Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan Islam, pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk
untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alaq yang memerintahkan umat Islam untuk membaca. Sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu pengetahuan, ini berisi Al-Qur'an. Adab sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Yang pertama sebagai petunjuk atau Al-Huda, ke jalan yang lurus. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia yang pertama yaitu sebagai petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Maksudnya ialah manusia harus hidup dengan baik dan benar, serta tetap berada di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana perbuatan yang baik dan yang buruk, serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua yaitu membentuk kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran sebagai bentuk pemahaman dan menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan baik dan buruk. Hal ini membuatnya berbeda dengan hewan yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga yaitu penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ada beberapa kitab yang juga disampaikan kepada para nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan pada umat pada zaman tersebut saja, berisi petunjuk, cara pelaporan, bersopan santun, mengarahkan manusia berbeda dengan Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh umat sampai akhir zaman. Yang keempat yaitu menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Fungsi Al-Quran selanjutnya yaitu pelajaran dan pemahaman terhadap masalah yang pernah dihadapi oleh umat sebelum zaman ini. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita masa lalu. Kemudian berdasarkan kisahnya sebelumnya, yang kelima Al-Quran memantapkan iman Islam melalui bacaan-bacaan kalam ilahi. Menjadi fungsi Al-Quran untuk dipelajari kemudian mengamalkannya sehingga bisa memantapkan iman Islam kita. Isi Al-Quran akan membuat umat Islam semakin yakin bahwa agama ini adalah agama yang memang harus dianut. Dan fungsi yang keenam yaitu pedoman dalam menjalani hidup. Al-Quran selain berisi hukum juga mengandung tuntunan dan nasihat untuk manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran mengatur bagaimana menjalani hubungan baik dengan sesama manusia dan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang yang bertakwa, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan evaluasi materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.